Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Syatul Aidah, NIM 19 10 10 1039. Nah, di sini saya akan memberikan penjabaran mengenai jawaban dari UAS Kependudukan. Untuk topik bahasannya ada 4. Yang pertama yaitu permasalahan kependudukan, yang kedua keterkaitan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada perhitungan proyeksi penduduk, dan yang keempat keterkaitan SDGs poin 11 dengan aspek kependudukan. Nah, untuk nomor 1 yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257 juta jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu antara lain ketersediaan bahan pangan terbatas, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, fasilitas kesehatan pendidikan yang kurang memadai, angka pengangguran tinggi, serta angka kriminalitas yang tinggi. Nah, jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut, dan jelaskan juga solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama ada ketersediaan bahan pangan terbatas. Nah, faktor penyebabnya apa saja? Yang pertama yaitu peningkatan jumlah penduduk. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini juga akan mempengaruhi dalam alih fungsi lahan. Lahan yang semulanya digunakan untuk sektor pertanian, kini beralih menjadi sektor permukiman untuk pembangunan yang masif sesuai dengan kebutuhan penduduk. Terus yang ketiga juga ada kapasitas produksi dan distribusi pangan relatif rendah. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien, itu tentunya bagi petani. Terus ada infrastruktur pertanian atau irigasi yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun. Terjadinya kegagalan produksi karena faktor iklim dan bencana. Contohnya saja di masa pandemi ini, ketersediaan bahan pangan juga akan terbatas karena distribusinya terhambat oleh masa pandemi ini. Terus penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah dan tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah. Nah, di sini solusi yang bisa ditawarkan yaitu adanya perbaikan SDM seperti memberikan pelatihan kepada petani dalam hal keterampilan pengolahan lahan pertanian dan juga pemberian keterampilan pada pengetahuan teknologi dalam hal pertanian. Terus ada perbaikan sarana prasarana produksi dan distribusi pangan. Terus juga ada peningkatan diversifikasi pangan. Nah, di sini diversifikasi pangan yaitu pangan tersebut tidak hanya fokus pada hal itu, maksudnya contohnya saja seperti beras, tidak hanya fokus terhadap beras, kebutuhan pokok juga bisa fokus kita alihkan ke jagung, ke kentang dan lain-lain. Terus penambahan produktivitas lahan pertanian yang ada seperti cara tanam hidroponik. Nah, dari cara tanam hidroponik ini juga akan menjadi solusi dari ketersediaan lahan pertanian. Jika lahan pertanian itu semakin tahun kan juga akan semakin berkurang. Jadi dengan adanya cara hidroponik ini juga akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Terus juga ditingkatkan lagi fungsi lumbung desa sebagai cadangan pangan masyarakat, dan juga untuk pemerintah adanya kerjasama juga antar internasional dalam hal ketahanan pangan seperti impor dan lain-lain. Terus di sini juga ada permasalahan sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Faktor penyebabnya yaitu status ekonomi masyarakat. Terus yang kedua, kepadatan penduduk yang tinggi. Ini pasti karena perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang tinggi. Karena kepadatan penduduk yang tinggi itu juga akan mempengaruhi kebutuhan dari perumahan tersebut. Terus ada angka urbanisasi dan migrasi yang tinggi. Nah, dari angka urbanisasi dan migrasi ini juga akan mempengaruhi dari lahan perkotaan yang semulanya dijadikan buat mencari lahan pekerjaan dan lain-lain. Di sini juga
kebutuhan lahan perkotaan tidak hanya untuk lahan pekerjaan, perkantoran dan lain-lain, tapi juga pemenuhan dari penduduk sendiri, yaitu lahan pemukiman. Jadi sempitnya lahan pemukiman, dan juga harga tanah di perkotaan juga akan semakin lama semakin meningkat. Terus penggunaan lahan juga tidak efektif dan terorganisir karena kurang tegasnya dari pemerintah, yaitu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Terus solusi yang bisa ditawarkan yaitu bisa dari pembangunan rusunawa, terus pengembangan program kampung. Di sini program kampung bisa sesuai dengan di daerah masing-masing, seperti kampung tematik. Kampung tematik itu seperti contohnya di Malang itu ada kampung Jodipan, kampung warna-warni gitu, kampung hijau juga. Terus juga solusi yang ketiga yaitu penyediaan perumahan MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga penataan kawasan kumuh, karena kawasan perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai itu juga akan berpengaruh dari kawasan pemukiman itu sendiri. Kawasan pemukiman juga akan menjadi kumuh. Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal itu pasti kebanyakan permasalahannya kan tidak mempunyai tempat tinggal, itu dia akan tinggal di lorong-lorong jembatan atau bagaimana. Jadi di situ ada kawasan kumuh, atau mungkin di kawasan pemukiman yang dekat dengan rel kereta api, seperti itu. Jadi harus ada penataan kawasan kumuh. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan maupun pendidikan juga kurang memadai. Nah, faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama yaitu permasalahan penyelenggaraan pendidikan maupun kesehatan juga itu berada di daerah tertinggal ataupun terpencil. Nah, dari situ saja kita sudah tahu bahwa daerah tertinggal, akses jalan untuk menuju ke daerah tertinggal itu tuh akses jalannya kan kurang memadai. Makanya dari situ untuk penyelenggaraan pendidikan maupun kesehatan itu juga akan sulit gitu. Terus yang kedua, besarnya biaya dalam hal pembangunan fasilitas. Terus yang ketiga juga alokasi dana yang terhambat. Di sini juga alokasi dana di sini untuk pembangunan fasilitas. Nah, terhambat ini juga disebabkan oleh penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. Solusi yang bisa diambil yang pertama yaitu peningkatan dan pemerataan akses serta fasilitas pendidikan kesehatan khususnya itu di daerah tertinggal. Terus juga ada pembangunan akses jalan pada daerah tertinggal dan pemberian bantuan terhadap daerah terpencil agar pendidikan dan kesehatan di sana itu bisa berkembang dan tercapai. Terus yang keempat ada angka pengangguran yang tinggi. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja. Karena biasanya jumlah tenaga kerja itu lebih banyak dari jumlah lapangan pekerjaan itu sendiri gitu. Terus yang kedua dari sisi pendidikan, biasanya setiap tenaga kerja itu pendidikan ataupun keterampilannya itu kurang memadai gitu bagi pekerjaan yang dilamar. Jadi keterampilan di sini itu sangatlah dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Terus yang ketiga ada keterbatasan penerimaan informasi masyarakat. Itu keterbatasannya dari info-info mengenai lapangan pekerjaan. Untuk solusinya, yang pertama yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, itu pasti. Terus yang kedua peningkatan peredaran modal usaha untuk membuat UMKM sendiri gitu. Terus yang ketiga penempatan tenaga kerja pada tempat yang tepat. Terus yang keempat ada peningkatan pembekalan keterampilan kerja pada masyarakat. Yang kelima ada pelatihan para pencari kerja dalam hal pembuatan usaha sendiri atau berwirausaha sendiri. Terus selanjutnya ada pembentukan tenaga kerja muda mandiri profesional atau yang biasa disebut dengan TKMMP, pelaksanaan padat karya dan juga penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Selanjutnya ada permasalahan angka kriminalitas tinggi. Faktor penyebabnya ledakan populasi, itu pasti karena jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi dari angka kriminalitas. Terus juga faktor pengangguran, karena faktor pengangguran banyak, pasti kriminalitas juga akan meningkat.
faktor kemiskinan juga, terus juga ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup yang tinggi dengan pendapatan yang diperoleh, serta adanya krisis moralitas. Jadi di sini krisis moralitas itu maraknya seperti penggunaan narkoba ataupun pergaulan bebas. Nah, solusinya yaitu dengan penciptaan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan hidup masing-masing. Terus penyuluhan terhadap dampak kriminalitas juga, dan yang ketiga ada perbaikan pelayanan di bidang sosial maupun ekonomi. Terus soal yang kedua yaitu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Formulanya yaitu investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi import. Nah, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi di setiap komponen-komponennya. Nah, sesuai yang kita ketahui bahwa formula dari pertumbuhan penduduk itu tergantung dari fertilitas, kelahiran, dan mortalitas, kematian, dan juga migrasi masuk maupun migrasi keluar. Migrasi yaitu perpindahan penduduk. Dan untuk yang pertumbuhan ekonomi ini ada investasi, konsumsi, ekspor, sama import. Nah, di sini ada 3 fokus, yaitu saya jelaskan selanjutnya bahwa yang pertama yaitu tingkat fertilitas tinggi. Jika tingkat fertilitas tinggi ataupun kelahiran tinggi dengan tingkat mortalitas yaitu kematiannya rendah dan jumlah migrasinya 0, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Nah, dari peningkatan jumlah penduduk inilah akan berpengaruh ke investasi maupun konsumsi penduduk. Peningkatan penduduk juga akan diimbangi dengan umur produktivitas yang sama tingginya, maka hasil dari tenaga kerja juga bisa akan meningkatkan ekspor. Terus rendahnya mortalitas, yaitu kematian, itu juga akan menunjukkan semakin tingginya angka harapan hidup seseorang dan berpengaruh pada tingkat kesehatan produktivitas seseorang. Maka dari itu, pertumbuhan perekonomian juga akan berpengaruh. Terus yang kedua, jika tingkat mortalitas tinggi, kematian tinggi, dengan tingkat fertilitas yang rendah, yaitu kelahiran yang rendah dan migrasi 0, maka menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Nah, penurunan jumlah penduduk ini juga akan mempengaruhi dari produktivitasnya yang menurun. Maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun karena kurangnya SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Nah, yang ketiga yaitu jika tingkat fertilitas dan mortalitas 0 dan imigrasinya itu lebih besar dari emigrasi, maka peningkatan jumlah penduduk maupun sebaliknya itu juga akan berpengaruh ke pertumbuhan perekonomian. Jika imigrasinya kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk juga akan berkurang, maka juga akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi nantinya. Terus soal yang ketiga yaitu mengenai perhitungan proyeksi penduduk, yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 yaitu 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan yaitu 1,97%. Nah, dari sini hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik maupun geometri. Nah, dari soal yang tadi itu dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 1990 yaitu 147,5 juta jiwa dan jumlah penduduk tahun 2000 ada 179,3 juta jiwa. Untuk R-nya sendiri diketahui bahwa 1,97%. Nah, yang ditanyakan yaitu jumlah penduduk tahun 2010 dan 2020 dalam perhitungan metode aritmatik serta geometri. Nah, untuk yang pertama metode aritmatik
rumusnya yaitu PT sama dengan PO dalam kurung 1 plus R kali T. Nah, PT ini sendiri yaitu jumlah penduduk yang akan dihitung. Untuk PO sendiri yaitu jumlah penduduk awal. Untuk R ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan T itu jumlah waktu dari perhitungan penduduk yang mau dihitung dikurangi penduduk awal. Gitu. Nah, yang pertama proyeksi penduduk tahun 2010. Ini P10 karena yang dipakai yaitu PO-nya adalah jumlah penduduk awal tahun 2000. Jadi di sini P10 itu 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 dikali 10 yaitu T sama dengan 179,3 juta dikali 1,197 dan menghasilkan 214.622.100 jiwa. Selanjutnya yaitu proyeksi penduduk tahun 2020 yaitu P20 dengan penjabaran 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 dikali 20 dan menghasilkan 249.944.200 jiwa. Nah, untuk metode geometri itu rumusnya menggunakan PT sama dengan P0 PO bukan P0 dikalikan 1 plus R pangkat T. Nah, PT sendiri tadi yaitu jumlah penduduk yang mau dihitung, dan PO itu jumlah penduduk awal. Sama seperti tadi, PO-nya kita menggunakan jumlah penduduk tahun 2000. Yaitu yang pertama proyeksi penduduk tahun 2010 P10 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 pangkat 10 dan menghasilkan 217.923.709 jiwa. Nah, untuk proyeksi penduduk tahun 2020 P20 sama dengan 179,3 juta dikalikan 1 plus 0,0197 pangkat 20 dan menghasilkan jumlah penduduk yaitu 264.867.501 jiwa. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bagaimana perhitungan metode aritmatik dan metode geometri. Kalau metode aritmatik itu pasti konstan atau tetap perhitungannya dari tahun ke tahun pertambahan jumlah penduduknya, tapi untuk metode geometri ini lebih ke perbandingannya dari tahun ke tahun itu tetap gitu. Untuk selanjutnya nomor 4, perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan SDGs pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Nah, jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Diketahui bahwa SDGs nomor 11 yaitu Sustainable City and Community, yaitu ada 3 fokus yang ada 3 fokus dalam poin ke-11, yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Terus yang kedua, menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional, dan yang ketiga, mendukung negara kurang berkembang. Nah, dari pembahasan tersebut, penduduk yang berkualitas memungkinkan untuk mengolah potensi SDA dengan baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan tetap mempertahankan aspek lingkungan. Nah, berhubungan dengan pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan juga akan mewujudkan kota yang berkelanjutan, atau dalam istilah lainnya yaitu kota yang memiliki kualitas pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan yang tinggi. Dari situ juga memiliki dari pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki potensi sebuah kota yang berkelanjutan. Nah, di sini saya memberikan studi kasus yaitu Kampung Jodipan Malang. Nah, dari Kampung Jodipan Malang ini menerapkan konsep wisata kreatif kampung tematik.
Dari sini ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu peningkatan aktivitas ekonomi dan aktivitas wisata. Karena dengan adanya kampung tematik ini, aktivitas ekonomi masyarakat tersebut meningkat dan juga mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke kampung Jodipan ini, dan terbentuklah pariwisata yang ada di situ gitu. Terus yang kedua, dari aktivitas ekonomi tersebut juga akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi pengurangan angka pengangguran juga akan signifikan. Terus juga pemerataan pendapatan serta adanya peningkatan nilai jual produk kebudayaan. Jadi ada menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kampung Jodipan Malang itu. Terus yang ketiga, menciptakan kondisi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Kampung Jodipan ini juga menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan gitu. Terus yang keempat, stimulan untuk menumbuhkan usaha kecil menengah. Dari yang dibahas di atas, yaitu peningkatan aktivitas ekonomi, ini juga akan mempengaruhi dari UKM itu sendiri. Di situ akan mulai berkembang usaha-usaha kecil menengah yang tentunya akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Terus yang ketiga, perbaikan kualitas sumber daya manusia secara individual. Dan yang keempat itu menciptakan ekosistem atau lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi hubungannya SDGs poin 11 dengan aspek kependudukan itu sangat banyak. Contohnya saja di Kampung Jodipan ini, dengan adanya kampung tematik atau pembuatan kampung-kampung tematik seperti kampung hijau, kampung kreatif, dan kampung yang lain-lain, itu akan berpengaruh ke kependudukannya juga. Dia akan meningkatkan aktivitas ekonomi maupun aktivitas wisata di situ. Dari aktivitas ekonomi itu juga akan mengurangi angka pengangguran yang ada di situ gitu. Jadi pemerataan pendapatan masyarakat juga akan lebih signifikan. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam penjabaran UAS kependudukan di sini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.